3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman melanjutkan dari video sebelumnya. Jika kemarin kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan database kita dengan website kita, mulai pertemuan ini kita akan melakukan manajemen pengelolaan data ya. Jadi dari menambahkan, mengurangi hingga mengupdate sampai menghapus. Nah, pada video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana proses pembuatan form penambahan ya. Nah, pastikan teman-teman menonton videonya sampai selesai ya. 3, 2, 1, back to basic. Tiga, dua, satu, back to basic. Ya teman-teman, mungkin langsung saja sebelum langsung kita ngoding nih teman-teman, silahkan buka dulu foldernya, folder website yang sudah kita buat sebelumnya ya, atau folder project teman-teman. Silahkan teman-teman copy dulu form registrasinya nih ya, form registrasi teman-teman copy dulu, di copy paste, kemudian kita kasih di rename yang hasil kopinya tadi, diganti form tambah ya, form tambah form add tumbuhan gitu aja ya. Jadi ini nanti digunakan form untuk yang digunakan untuk menambahkan data-data tumbuhan. Oke, nah kayak gini ya, udah sip. Oke. Kemudian silakan teman-teman buka dari sini. Silakan di open, kita cari form add tumbuhan. Nah udah ya, yang dibuka sih cukup data tumbuhan sama form tumbuhan ya teman-teman ya. Sama seperti sebelumnya, di awalnya juga kalau sebenarnya form add ini tidak harus sih teman-teman ya untuk menambahkan ini, tapi kalau mau ditambahkan juga tidak apa-apa ya, menambahkan include koneksi. Oke, di bagian data tumbuhan nanti supaya bisa terkoneksi, kita buatkan sebuah tombol atau button. Jika nanti ketika diklik nanti akan muncul form ini. Nah, nanti kira-kira kayak gitu. Oke, mana ya? Oke, kita taruh di sini aja teman-teman ya, di atas tabel di sini. Oke, kita tambahin dulu. Sorry. Yes. Kayak gini ya. Form add tumbuhan PHP. Nah, ini href-nya kelas sama dengan, kita pakai bootstrap-nya ya teman-teman ya. Add data kayak gini. Sorry. Coba balik lagi. Nah kayak gini. Oke, kita cek dulu. Udah bener nggak? Jangan lupa di save ya. Oke, kita cek dulu. Nah nih, udah muncul nih tombolnya ya. Nanti ketika klik di ini, nanti akan tampil adalah form yang tadi. Oke. Nah, sebelumnya juga ini akan kita edit terlebih dahulu teman-teman yang di sini. Ya, jadi nanti di sini nanti akan ada tombol untuk mengeditnya, kemudian untuk tombol menghapusnya. Ya. Di sini kita tambahin dulu sedikit sini ya, scope. Ini kita setting. Nah itu. Kemudian di paling bawah kita juga gini aja deh, tulis aja td
std kayak gini. Edit, terus ini teman-teman tekan tombolnya shift terus di atas enter tuh, nah ada garis tandanya garis putus, garis berdiri 2 atau bisa garis backslash. Nah, tapi itu pakai shift nekannya ya, yang di atas tombol enter atau di sebelah kanan dari tombol tutup kurung kurawalnya. Nah, nanti kita akan buat di sini ya teman-teman ya, tapi ini masih belum berfungsi, nanti sesuai dengan materinya. Oke, kita cek dulu. Oke, nah ini sudah ada. Nanti jadi ketika kita ingin menghapus data yang pertama, kita tinggal klik tombol editnya. Ketika ingin menghapus juga kita klik tombol editnya. Tombol hapusnya. Ketika ingin edit kita klik tombol editnya, khususnya kayak gitu ya. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Silakan diklik dulu tombol add datanya. Oke, nah ini ya, ini form registrasi, nanti akan kita rubah. Form registrasi mana namanya nih? Oke. Ini adalah halaman form penambahan data tumbuhan. Ini tadi ada nama teman-teman ya, nama tumbuhan, terus yang diganti adalah masukkan nama tumbuhan. Kemudian di sini yang perlu teman-teman tambahkan di setelah boleh ditaruh di mana aja posisinya ya teman-teman ya, boleh di sini, setelah ini, atau setelah ini. Tapi saya taruhnya di setelah teks saja. Ini nama atau name dari inputan kita ini. Jadi saya tambahin nama kayak gitu ya. Nah setelah nama tadi setelah nama ada jenis ya, ini saya hapus saja karena kita cuma perlu 3 kayak gini. Ini ya, ini jenis terus nah di bagian select-nya juga tadi saya tambahin name di sini atau namanya. Ini jenis, jadi inputan ini nanti untuk jenis yang di database, inputan yang nama tumbuhan untuk nama yang di database. Cuma ini tidak harus sama dengan di database nama fieldnya, tapi kalau mau bagus untuk mudahnya identifikasi bisa disamakan ya. Jenisnya karena di database cuma ada 2 aja, kalau nggak salah sayuran sama apa ya kemarin ya. Coba cek dulu. Apa ya, sayuran dan buah ya. Kemarin buah ya, lupa saya nih. Ada nggak di sini? Nggak ada. Sayuran dan buah gitu aja ya. Atau nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya, boleh sayuran boleh tidak ya. Oke, ini udah jenis, terus yang ini juga kita ganti manfaat saja. Bukan manfaat ya, ini manfaat yang benar manfaat. Nah, nanti kalau teman-teman jumlah fieldnya misalnya lebih ya, misalnya teman-teman jumlah fieldnya itu lebih, nanti bisa teman-teman untuk desain formnya teman-teman sesuaikan sama jumlah field yang ada di database. Karena punya saya kan ada 1, 2, 3, 4 plus kalau yang ID ini nanti akan otomatis. Jadi yang dibuat nanti hanya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ya manfaat. Nah
isikan manfaat dengan jelas, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian formnya nih kita rubah sedikit bagian metodenya harus diisi. Ini metodenya kita pakai post namanya, terus action. Nanti kita akan membuat sebuah file untuk mengeksekusi proses penambahan data kita. Nah, kita bikin namanya misalnya action misalnya underscore save tumbuhan.php. Nah, kayak gini ya. Nah, ini teman-teman copy namanya, nanti yang kita akan membuat file ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman copy dulu. Oke, kalau sudah teman-teman klik file, new, terus di save. Save as ya. Save as masih yang tadi di paste yang save tumbuhan.php nya. Oke. Jadi nanti ada keterkaitan data tumbuhan, nanti ketika add tombol datanya akan muncul form, kemudian formnya nanti ketika nanti akan dikirim nanti akan dieksekusi oleh file save tumbuhan. Nah, di sini kita buat scriptnya dulu atau kode programnya untuk menyimpan. Nah, sebelum menyimpan ini kita buat dulu sebuah variabel untuk menampung data-data dari form tadi ya. Ini ada nama sama dengan medium kayak gini teman modelnya. Ini tidak harus rata seperti ini ya, ininya nggak masalah mau rata mau enggak, tapi kalau mau bagus diratakan aja. Kemudian manfaat ya, manfaat ya. Nah, kayak gini. Ini post di sini ini berasal dari di formnya ada post ya, asalnya dari situ ya kalau pengen tahu. Kemudian ada nama, jenis dan manfaat, ini berasal dari name dari elemen pada form, yaitu name-nya nama, name dan jenis, sama name. Oh ya, ketinggalan ini, lupa tadi ya. Nah, nih di bagian teks areanya teman-teman kasih nama di sini, name sama dengan tadi manfaat ya. Nah, kayak gini ya, name manfaat. Oke, nah dari situ asalnya ya, dari name. Oke, kalau sudah baru kita bikin prosesnya. Proses save. Save data sama dengan MySQL query. Oke, ini ada yang tertinggal teman-teman, ditambahin include koneksi.php. Nah, string koneksi data, insert into, artinya akan menambahkan data ke nama tabelnya tadi tumbuhan hijau kalau tidak salah ya, nanti teman-teman cross check. Values atau isinya nanti apa kayak itu ya, ini berurutan teman-teman ya. Karena yang pertama itu datanya 1 2 3 nya itu nanti akan otomatis terisi, jadi datanya kita tidak isi tapi tetap dikasih petik 1 2 kali, kemudian petik 1 untuk nama kita masukkan di sini nama,
Kemudian jenis itu jenis yang di sini diambil. Kemudian manfaat. Oke, terus kita cek proses. If save data. Ini artinya jika prosesnya benar atau sudah masuk, artinya gitu ya. Echo data apa nih? Echo script. Ini saya pakai JavaScript dulu. Window alert. Data berhasil disimpan. Sukses. Kayak gini. Kemudian saya echo lagi. Oke, ini saya copy dulu yang di atasnya. Windownya, tapi ini saya hapus dulu. Location sama dengan ke data tumbuhan.php. else ini kalau proses simpannya itu gagal, nah kayak gitu ya ceritanya. Ini saya copy aja karena mirip-mirip isinya. Data misalnya gagal disimpan, dan ini juga kembali. Oke, kita coba dulu teman-teman ya, silahkan dibuka. Kita kembalikan dulu ke sini, kita refresh dulu, kita cek. Ini dulu masukkan, ini nama Anda masih ya. Ini nama Andanya kita ganti dulu deh, salah nih. Ini harusnya yang masukkan ini, masukkan nama tumbuhan. Nah, untuk tombolnya bisa teman-teman pilih salah satu aja ya, mau pakai yang tombol 1 atau yang 2 ya. Nah, nanti terus ininya kita ganti save. Oke, saya refresh dulu. Ini adalah form penambahan data tumbuhan, sudah saya pakai yang pertama ya. Namanya misalnya tomat. Misalnya apa nih jenisnya, bisa buah sayuran sih, tomat ya, bingung juga tuh. Isikan manfaatnya dengan jelas. Berkhasiat untuk tubuh. Nah, nanti teman-teman khasiatnya harus real ya, benar-benar sesuai sama nama tumbuhannya. Oke, saya coba save. Ini ada error nih di sini, ini ada error. Oke, kita cek dulu manfaat di sini ya, di save tumbuhan nih, manfaat, ada manfaat. Ini ketinggalan di sini teman-teman nih, ketinggalan titik koma nih, coba nih. Nah, di bahasa pembuatan website atau bahasa pemrograman lainnya, baik untuk pembuatan aplikasi dan lain-lain tuh kadang-kadang tanda baca seperti ini tuh menentukan juga teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh kita sudah nulis banyak, nah ini yang kita tulis ini baru cuma 20 baris kode ya. Kadang-kadang dalam satu file itu bisa sampai ratusan, bahkan mungkin beberapa ratus gitu ya. Kadang-kadang yang detail seperti itu tuh yang kadang-kadang tidak kasat mata lah gitu ceritanya. Kita coba refresh lagi, coba.
Continue. Oke, nah nanti kan muncul nih, data berhasil disimpan, sukses. Nah, klik OK. Tung, apakah ada yang tersimpan? Nah, ini masuk nih teman-teman. Tomat, buah, dan berhasil untuk tumbuh. Oke, kita tes satu kali lagi. Misalnya wortel. Jenisnya kita pilih sayuran, manfaatnya mengandung vitamin A, bagus untuk mata misalnya. Saya save lagi ya. Tingtong, data berhasil disimpan, sukses. Untuk apa nih? Never. Nah, untuk kalimat pop up-nya tadi yang saya data berhasil disimpan, nah itu bisa teman-teman kembangin sendiri. Nanti tinggal diedit di bagian ininya aja ya, bagian sini sama bagian di sini kayak gitu. Nah itu teman-teman, proses penambahan datanya sudah benar. Nanti silakan teman-teman implementasikan ke yang lainnya untuk manfaat akar-akaran atau untuk di profil atau di lainnya. Oke, itu untuk proses simpan data. Di video berikutnya kita akan mencoba melakukan proses edit data. Oke, bagaimana caranya? Saksikan di video sebelumnya ya. Untuk video ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mohon tuliskan di kolom komentarnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.